Yang cewek itu ngomong bahwa Pak Prabowo itu dipanggil Pak Jokowi 2 kali pada saat yang pemilu sebelum dia ke Kertanegara dan setelah dia dari Istora dipanggil lagi ngomongin begini. Di situ gue tahu ini bohong atau ini salah. Ini harus Bang tinanggapin ya? Rasanya perlu karena untuk menjelaskan ke publik. Tapi kita menjelaskan fakta ya. Oke, pertama gue malas sebenarnya untuk nanggepin yang semacam itu ya. Kenapa? Karena nggak setara, nggak selevel lah antara kita dengan podcast yang sebelah sana. Kenapa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel. Di hari Minggu yang cerah ini, video kali ini luar biasa nih sahabat Hendris, yang ditunggu-tunggu nih. Kalau sebelumnya ada netizen menantang podcast Deddy Corbuzier untuk mengundang bintang tamunya Dirty Vote di komentar podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, kali ini lebih menarik nih sahabat Hendris. Apa itu? Deddy Corbuzier tuduh podcast bocor alus politik Tempo itu sebar hoak perihal Prabowo Subianto ketemu Jokowi beberapa kali, 3 kali. Apakah tuduhan Deddy Corbuzier ini beralasan? Dan bagaimana reaksi, tanggapan, atau fakta dari bocor alus Tempo? Nah, disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sama ini semua. Saya mau tanya jujur nih, kalian lebih suka nonton podcastnya Deddy Corbuzier atau podcast bocor alus dari Tempo? Jadi ini kita buat mungkin nanti pembahasannya podcast Deddy Corbuzier versus bocor alus Tempo. Kalian yang mana nih? Oke, komen di bawah ya. Nah, ini Abang Haris dapatkan informasinya lagi-lagi di TikTok ya sahabat Haris ya. Potongan video podcast Deddy Corbuzier dengan Mr. Q Kodari. Ini ramai banget diperbincangkan ya. Mereka di situ menuduh kalau podcast itu ditujukan ke bocor alus Tempo, sebarkan berita hoax. Kita dengarkan dulu video pendek dari podcast Deddy Corbuzier di sini. Yang cewek itu ngomong bahwa Pak Prabowo itu dipanggil Pak Jokowi 2 kali pada saat yang pemilu nusuk sebelum dia ke Kertanegara dan setelah dia dari Istora dipanggil lagi ngomongin begini. Di situ gue tahu ini bohong atau ini salah. Karena dari Istora itu Pak Prabowo itu Istora kembali ke keempat. Oh, lu tahu persis ya? Ada gua Iya, sampai iya. tidur. Betul. Jadi nggak ada itu cerita. Betul. Nah, jadi kalau kayak begitu, artinya apa yang beredar di sini semuanya bisa aja semuanya juga hoax dan sebagainya, bisa iya diacak-acak dong. Iya dong. Nah, itu sisi dari podcast Deddy Corbuzier. Lalu bagaimana tanggapan dari rekan-rekan tim bocor alus politik Tempo? Yuk, kita dengarkan. Apakah tuduhan dari Deddy Corbuzier ini benar adanya atau malah sebaliknya? Bagaimana fakta yang sebenarnya ya? Kita lihat ya. Ini Deddy Corbuzier secara tidak langsung diskakmat oleh podcast bocor alus Tempo. Kita dengarkan. Check it out. Ini di podcast sebelah ini kan lagi rame. Tempo dianggap, BAP dianggap menyebarkan hoax terkait dengan pertemuan antara Prabowo ya dengan Jokowi. Nah, gimana penjelasannya teman-teman dari BAP ini? Ini harus Bang tinanggapin ya? Ya, Rasanya kita- perlu karena ya. untuk menjelaskan ke publik. Tapi kita nggak mau podcast war ya, tapi Iya. kita menjelaskan fakta ya. Oke, pertama gue malas sebenarnya untuk nanggepin yang semacam itu ya. Kenapa? Karena nggak setara, nggak selevel lah antara kita dengan podcast yang sebelah sana. Kenapa? Satu, podcast kita kan podcast jurnalistik. Informasi yang kita sampaikan itu pada pemirsa itu sudah terverifikasi semua dan juga ada permintaan tanggapan, ada Ya, konfirmasi betul. dari pihak yang kemudian kita sebut. Yang kedua, podcast ini kan podcast yang independen ya. Kita tidak
menerima orang terus kemudian mendapatkan sesuatu gitu ya dari situ gitu. Ini murni podcast jurnalistik. Jadi itulah kenapa kemudian menjadi tidak setara. Tapi kalau kemudian memang harus ditanggapi ya, pertama informasi yang menyebutkan bahwa Prabowo bertemu dengan Jokowi malam hari ya sesudah acara di Istora, itu kan juga berasal dari orang-orang yang diceritain langsung oleh Prabowo, ya kan? Dan ada di Kertanegara juga. Dan ada di Kertanegara juga. Kalau kemudian ada yang mengaku di situ melihat Prabowo gitu ya, dan tidak ada pertemuan di istana, mungkin orang itu tidak cukup penting untuk diajakin ngomong gitu ya. Faktanya gini aja lah ya Pram ya, mungkin editor bisa menyertakan link gitu ya, pernyataan Jokowi bahwa itu yang kedua yang paling penting, bahwa Jokowi sendiri sudah ngomong bahwa dia ketemu dengan Prabowo dan Gibran berempat 14 malam tanggal 14 malam. Lah terus kalau kemudian yang satu itu menyebutkan bahwa tidak ada pertemuan, lah berarti dia membantah omongan presiden dong, membantah omongan kita sebenarnya. Jadi sebetulnya itu udah clear ya, informasi itu sangat clear. Dan informasi ini kan bukan datang dari orang sembarangan kita sebagai jurnalis Tempo terlatih untuk memverifikasi informasi yang kita dapat dan skeptis terhadap informasi-informasi yang kita dapat dan harus kita dengar dari orang-orang yang benar-benar ada di situ. Iya, sumbernya juga satu kan, orang-orang yang ada di situ. Orang-orang yang menempel dengan Prabowo, orang-orang yang menempel dengan Gibran. Ya kan? Kalau toh narasumber ini kemudian anonim gitu ya, tidak ingin disebutkan identitasnya, ya itu karena bentuk kita melindungi keamanan narasumber begitu. Karena narasumber sendiri kan merasa rentan ya ketika disebutkan namanya, kemudian entah apa yang akan terjadi di depan begitu kan. Intinya informasi itu tidak berdiri tunggal. Jadi kami benar-benar memverifikasi setiap informasi yang diperoleh dari narasumber. Dan kami pun juga menganut skeptisme terkait dengan informasi itu. Jadi ketika kita mendapatkan informasi dari satu narasumber, kita konfirmasi ke narasumber yang lain yang juga mengetahui peristiwa itu. Kira-kira seperti itu ya. Iya, dan yang paling pantang bagi wartawan itu kan berbicara dongeng bohong ya, berbicara kebohongan yang bahkan yang kita buat sendiri gitu. Pantang bagi wartawan untuk bicara. Dan itu gampang banget kok ketahuannya. Jadi sebenarnya kan sudah terlihat ya siapa yang menyebarkan hoax sesungguhnya kan. Jokowinya sudah ngomong gitu, sudah ada di media mana-mana, bukan cuma di tempo.co. Terus kemudian kita yang dianggap menyebarkan hoax itu. Kalau saran saya sih sebelum menyebarkan hoax itu baiknya riset dulu ya kan, biar nggak kelihatan amatir gitu. Atau baca media lah media. Ada juga pengamat yang ngomong itu gimana ya? Ya sekarang kan kita tahu ya, ini pengamat yang dari dulu mendukung 3 periode Jokowi gitu ya. Ini kan jelas mendukung pelanggaran konstitusi gitu loh. Dan kalau kita juga sudah tahu sebenarnya bagaimana sih 3 periode ini digerakkan gitu kan, ada upaya-upaya dan ada juga aliran dana sebenarnya. Duitnya dari manapun kita tahu, salah satunya dari tambang. Nah, kalau kalian lebih yakin dan percaya dengan yang mana nih? Podcast Deddy Corbuzier, apa yang disampaikan Deddy Corbuzier, atau podcast Bocor Halus Tempo? Kira-kira yang mana nih? Yang bisa kalian percaya, kita cerna baik-baik dan masuk akal? Ya, kalau saya perhatikan dari kacamata saya ya, tampaknya podcast Deddy Corbuzier ini mencoba untuk membackup isu-isu politik ya, dari mungkin yang terkesan memberatkan atau menyudutkan paslon tertentu, sehingga podcast Deddy Corbuzier ini mencoba untuk backup atau filter lah gitu ya, sebaran isu-isu politik terkini tentang paslon tertentu atau seseorang. Ya, kalau kita perhatikan bukan rahasia lagi kalau Deddy Corbuzier itu mendukung Prabowo Subianto. Apakah channelnya podcast Deddy Corbuzier ini berusaha untuk
penyeimbang mungkin antara informasi dari podcast lain, kemudian dari podcast dari Corbuzier, atau mencoba untuk mengalihkan atau apa gitu. Kira-kira bagaimana tuh sahabat Hendis? Karena ya kecenderungannya podcast dari Corbuzier berat ke sebelah kubu Paslon 02, Prabowo Subianto. Nah, sementara podcast Bocor Halus ini tampaknya lebih banyak kayak membongkar-bongkar tentang politik pemerintah, rezim, dan juga Paslon 02 yang didukung oleh Deddy Corbuzier. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Oke? Itu saja video reaksi kali ini sama Iris. Ditunggu video-video reaksi Bang Iris selanjutnya. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat ataupun dalam video ini kurang berkenan, Bang Iris minta maaf. Maklum saya masih belajar sama Iris. Saya bukan siapa-siapa, berusaha untuk belajar membuat kreativitas dengan cara saya sendiri, mereaksi video-video dan mengutarakan apa dalam pikiran saya sendiri. Oke, itu saja video kali ini sama Iris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.